ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini ada saya Nabila Alfani Kurniawan. Saya Naisha Putri. Saya Hanifah Lama. Saya Muhammad Ramdhani. Saya Kaidana Fezanini. Saya Tani Manela Malau. Di sini kami akan membahas materi tentang sistem koordinasi yang terdiri dari sistem saraf, hormon, dan alat
terdiri atas lapisan paling dalam yaitu piameter. Piameter mengandung pembuluh darah yang banyak. Lalu di lapisan tengah ada arachnoid. Arachnoid mengandung sedikit pembuluh darah. Dan di lapisan terluar ada durameter yang terdiri atas dua lapisan. Lapisan terluar melekat pada kranium. Otak dan medula spinalis memiliki dua substansi, yaitu substansi abu-abu atau bagian luar dan substansi putih atau bagian dalam. Pertama kita akan sistem saraf pusat. Di otak tersusun dari 100 miliar neuron yang terhubung oleh sinapsis, membentuk anyaman kompleks. Bagian-bagian otak yang pertama ada cerebrum. Cerebrum itu otak besar. Dia mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak. Bagian terluarnya disebut korteks cerebral dan bagian dalamnya disebut nukleus basal. Area fungsional korteks cerebral ada area motor primer yang mengendalikan kemampuan bicara, area sensor korteks meliputi sensor area visual, area auditori, area olfaktori, dan area pengecap. Area asosiasi meliputi area frontal. Area frontal adalah pusat intelektual dan fisik. Area somatik, pusat interpretasi, area visual, dan area bicara Ini ada bagian-bagian otak. Yang ini cerebrum. Cerebrum itu ada di otak kanan dan kiri. Lalu ada celah yang membagi struktur neuron otak, yaitu visura, sulcus, dan gyrus. Lalu ada komponen diencephalon di dalam cerebrum, yaitu talamus dan hipotalamus. Lalu ada otak tengah atau cerebellum. Lalu ada pons yang mengatur frekuensi dan kekuatan bernapas. Lalu ada medula oblongata. Medula oblongata berperan penting karena dia mengatur refleks vital secara otomatis seperti denyut jantung, pernapasan, pencernaan, dan menelan. Lalu di sini ada medula spinalis yang menghubungkan otak sampai tulang sumsum belakang. Lalu ini ada area fungsional cerebrum. Area fungsional cerebrum dibagi jadi 4: lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Lobus frontal sebagai pusat intelektual dan fisik, seperti pusat kita berkembang dan belajar sesuatu. Lalu di lobus parietal ada sebagai pusat sensori, sentuhan, motorik, dan numerik seperti matematika. Lalu di lobus occipital itu sebagai pusat dunia visual kita atau bagaimana kita merespon apa yang kita lihat. Lalu ada lobus temporal. Lobus temporal berfungsi sebagai pendengaran seperti bahasa dan memori jangka panjang. Jadi tadi diencephalon tadi sudah dijelaskan terletak di antara cerebrum dan otak tengah. Diencephalon terbagi menjadi dua, talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Lalu hipotalamus berfungsi sebagai mengendalikan saraf otonom seperti pengaturan emosi dan sistem endokrin. Lalu epitalamus berperan sebagai dorongan emosi. Yang ketiga ada sistem limbik, yaitu cincin struktur otak depan yang mengelilingi otak dan berfungsi sebagai dalam pengaturan emosi, mempertahankan kelangsungan hidup, pola perilaku, seksual, motivasi, dan belajar. Ini sistem limbik penciuman dan respon emosional. Sini ada corpus callosum. Corpus callosum menghubungkan otak kanan dan kiri. Lalu ada fornix sebagai penyimpanan memori dalam diri kita. Lalu ada badan amygdaloid sebagai
eh, pusat pengaturan emosi dan stres. Jadi misalnya kalau kita stres atau apa, ini berhubungan banget sama badan amigdaloid, dan badan amigdaloid ini berhubungan sama kesehatan mental. Jadi kalau kita didiagnosa kesehatan mentalnya terganggu, maka badan amigdaloidnya ada yang salah. Lalu ini bagian otak mesenkalon, otak tengah itu menghubungkan pons dan cerebellum. Tadi sesungguhnya sudah jelaskan bagian-bagian otak. Dengan otak besar berfungsi sebagai jalur pengantar dan pusat refleks, serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Terus ada pons faroi atau jembatan Faro, mengatur frekuensi dan kekuatan napas atau kekuatan napas. Lalu ada cerebellum atau otak kecil, mempertahankan keseimbangan, kontrol gerakan mata, meningkatkan kontraksi otot, serta koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan. Yang terakhir, yang ketujuh ada medulla oblongata, berfungsi dalam pengendalian frekuensi dari jantung, tekanan darah, pernapasan, gerakan alat pencernaan, menelan, mutra, sekresi kelenjar pencernaan, dan mengatur gerak refleks. Medulla oblongata ini bersifat otonom karena dia bergerak secara otomatis. Lalu yang terakhir ada formasi retikuler, berfungsi memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Lalu ini ada medulla spinalis. Yang ini di tulang belakang ada substansi abu-abu. Ini substansi abu-abu, yang ini substansi putih. Yang ini tadi sudah dijelaskan, ada durameter, lapisan meninges yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu piameter, arachnoid, dan durameter. Lalu di sini ada bagian dalam substansi abu-abu dan substansi putih. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf kranial. Jadi di sini di saraf kranial ada sebagai pusat penglihatan optik, penciuman, penglihatan, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada saraf spinal, terdiri atas 30 pasang saraf yang muncul dari segmen medulla spinula dan diberi nama sesuai atas ruas tulang belakang. Berdasarkan arah impuls, sistem saraf tepi dibagi menjadi divisi aferen, yaitu membawa informasi dari reseptor ke sistem saraf pusat, dan divisi eferen, yaitu membawa instruksi dari sistem saraf pusat ke organ. Divisi eferen adalah sistem saraf somatik, yaitu neuron motor pada otot kata, dan saraf otonom adalah neuron motor pada otot poros. Sistem saraf otonom yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Dan selanjutnya kita masuk ke gangguan sistem saraf. Yang pertama ada meningitis, yaitu radang selaput otak karena infeksi bakteri atau virus. Yang kedua ada encephalitis, yaitu peradangan jaringan otak, biasanya disebabkan oleh virus. Yang ketiga ada neuritis, gangguan saraf tepi akibat peradangan, keracunan, atau tekanan. Rasa baal atau kebas dan kesemutan, gangguan sistem saraf akibat gangguan metabolisme. Biasanya kesemutan itu terjadi karena tertutupnya aliran darah atau kekurangan vitamin, yaitu neurotropik. Yang kelima ada epilepsi atau AYA, penyakit serangan mendadak karena trauma kepala, tumor otak, kerusakan otak saat kelahiran, stroke, dan alkohol. Yang keenam ada Alzheimer. Alzheimer ini sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Alzheimer itu biasanya kerusakan di pikiran. Jadi orang yang mengalami Alzheimer ini biasanya berperilaku aneh. Yang terakhir ada gegar otak. Bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak menyebabkan perubahan fungsi mental atau kesadaran. Selanjutnya akan masuk ke sistem hormon dilanjutkan oleh teman-teman.
kedua, sekresi hormon itu hanya lebih dari satu jenis, kecuali pada paratiroid. Nah, paratiroid ini hanya menyekresikan satu jenis hormon. Lalu yang ketiga, memiliki sejumlah jenis sel sekroti yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan kelopak oleh jaringan ikat. Nah, yang keempat, masa aktif hormon itu berbeda-beda tergantung dari hormon yang mereka keluarkan sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, ada sekresi hormon yang dapat distimulasikan ataupun dihambat oleh kadar hormon yang lainnya. Nah, lalu di sini ada bagian-bagian pada kelenjar endokrin. Nah, yang pertama ada pineal gland. Jadi pineal gland ini terletak pada bagian tengah otak. Lalu yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus itu letaknya di bawah bagian bawahnya pineal gland. Nah, lalu selanjutnya ada pituitary gland. Nah, pituitary gland ini dekat sama hipotalamus. Jadi mereka masih dalam satu cakupan yang sama. Lalu ada thyroid gland. Thyroid gland ini ada di sebelah sini. Lalu ada thymus, pankreas, adrenal glands, testes, dan ovaries. Lalu di sini ada cara kerja sistem hormon. Jadi sistem hormon itu ada dua jenisnya. Yang pertama ada endokrin sama eksokrin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem endokrin. Jadi suatu sel akan menghasilkan hormon. Nah, hormon yang dikeluarkan dari sel tersebut akan masuk ke bagian interstitial. Interstitial space itu adalah ruang kosong. Nah, setelah hormon ada di interstitial space, hormon akan masuk ke pembuluh darah kita, yaitu pembuluh darah kapiler. Nah, setelah hormon masuk ke bagian kapiler, hormon akan terbawa arus. Lalu dia akan berikatan dengan target sel. Setiap sel tersebut memiliki reseptor. Jadi, sel tersebut dapat menangkap hormon yang telah diedarkan. Nah, setelah efek dari si sel ini mendapatkan hormon, mereka akan memiliki efek yang berbeda-beda tergantung hormon yang mereka dapatkan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kelenjar pineal. Jadi, letak kelenjar pineal itu ada di bagian tengah otak, tepatnya di antara belahan otak kanan dan otak kiri. Nah, letaknya ada di sini. Bentuknya itu cuma kecil kayak segini doang. Nah, belahan ini ada di vertikal ketiga, bagian talamus di sini. Nah, kelenjar pineal ini menghasilkan hormon melatonin. Jadi hormon melatonin ini membantu kita untuk mengatur jadwal tidur kita, memberikan kita sinyal kapan waktunya untuk tidur ataupun untuk terjaga. Nah, yang kedua ada kelenjar hipotalamus. Nah, hipotalamus itu letaknya ada di bagian tengah otak, yang di bagian sini. Nah, hipotalamus itu menghasilkan 3 hormon, yaitu CRH, TRH, dan GnRH. Nah, CRH ini dia bakal mengaktifin si ACTH yang berfungsi untuk si ginjal. Dan TRH ini akan mengaktifkan TSH atau thyroid stimulating hormone yang akan berfungsi menstimulasikan kembali si tiroid. Dan GnRH ini akan mengaktifkan gonadotropin. Lalu masuk ke kelenjar hipofisis atau pituitary. Nah, jadi kelenjar pituitary ini bagiannya dari dasar otak, tepatnya di bagian stela circuia. Bentuknya itu seperti cekpan yang kecil di bagian sphenoid. Nah, hipotalamus ini dibagi menjadi 3, yaitu ada hipofisis anterior, hipofisis intermediate, sama hipofisis posterior. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang hipofisis anterior. Jadi, hipofisis anterior ini dia menghasilkan 5 hormon, ada TSH, ACTH, PRL, gonadotropin, dan STH. Jadi, TSH itu dia bakal mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid kita. Sedangkan ACTH itu bakal merangsang korteks adrenal untuk menyekresikan glukortikoid, dan PRLL merangsang kelenjar mamae atau susu. Biasanya ini sangat berperan aktif pada ibu menyusui. Lalu sisanya ada gonadotropin dan STH. Nah, gonadotropin ini biasanya kita bakal banyak mendapatkan hormonnya saat kita pada masa pertumbuhan. Nah, jadi fungsi dari gonadotropin ini merangsang dan mengatur fungsi kelenjar seks ataupun kelenjar gonad. Nah, gonadotropin ini menghasilkan 2 hormon, yaitu FSH dan LH. Jadi pada FSH laki-laki dia bakal menstimulasi perkembangan sperma, sedangkan pada perempuan akan menstimulasi perkembangan ovarium. Nah, sedangkan LH bakal menstimulasi sel-sel internal dan memproduksi testosteron pada pria, sedangkan pada wanita
kita kekurangan tinggi badan yang harusnya normal. Sedangkan kalau misalnya kita kelebihan, kita akan memasuki fase gigantisme atau kita memiliki tinggi badan yang bisa dibilang lebih dari umur biasanya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mendapatkan hormon STH berlebihan pada saat kita sudah selesai masa pertumbuhan, kita akan terkena yang namanya akromegali. Jadi, tulang-tulang kita itu besar karena hormon STH ini merangsang pertumbuhan otot kita saat kita sudah selesai melakukan masa pubertas. Nah, lalu ada hipofisis intermediate. Nah, hipofisis intermediate ini menghasilkan dua hormon, yaitu melanocity stimulating hormone atau MSH dan endorfin. Jadi, MSH ini dia bakal merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel hasil pigmen. Jadi, biasanya pigmen-pigmen yang ada di sel kita itu dirangsang oleh dari MSH. Sedangkan si endorfin ini dia bakal menjadi zat penghilang rasa nyeri alami dan merespons stres kita. Dan yang selanjutnya ada hipofisis posterior. Hipofisis posterior ini menghasilkan dua hormon, yaitu ADH dan oksitosin. Jadi ADH ini berfungsi untuk memperlambat produksi urin dan menyebabkan pembuluh darah menipis. Sedangkan oksitosin ini merangsang kontraksi otot polos saat melahirkan dan ekskresiasi. Biasanya ini sangat amat terjadi banyaknya pada ibu-ibu hamil. Nah, letaknya juga ada di bagian yang terakhir, yaitu ada di bagian sebelah kanan ujung. Nah, lalu ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Nah, jadi kelenjar gondok itu letaknya ada di bagian antara laring dan trakea. Bentuknya seperti huruf W dan bagiannya itu ada right lobe, isthmus dan left lobe. Nah, kelenjar tiroid ini menghasilkan tiga hormon. Yang pertama ada triodotrine yaitu T3 dan tritoksin yaitu T4. Jadi fungsi dari T3 dan T4 ini untuk meningkatkan laju metabolisme, pertumbuhan fisik, meningkatkan pengeluaran energi panas dan perkembangan mental. Selain itu ada juga menghasilkan kalsitonin. Jadi kalsitonin ini berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium pada darah. Nah, kelenjar tiroid ini kalau bisa kita kekurangan hormonnya ada memiliki beberapa dampaknya. Yang pertama, kalau misalnya kita kekurangan dari kelenjar tiroid itu ada yang namanya hipotiroidisme. Jadi ciri-cirinya seperti rambut rontok, mata sayu, terus berat badan bertambah, ditambah lagi kulit kita nggak bisa toleran terhadap dingin. Jadi kulit kita benar-benar anti banget sama yang namanya dingin. Sedangkan kalau misalnya kita kelebihan dari kelenjar tiroid ini, nah kita bakal menemui namanya hipertiroidisme atau morbus Basedow. Nah, jadi ciri-cirinya itu seperti penurunan berat badan, bola mata menonjol, udara sensitif pada panas dan mudah berkeringat. Sedangkan pada saat kita masih kecil, kekurangan kelenjar tiroid, kita memiliki dampak yang sangat buruk, terutama lagi pada pertumbuhan yang lambat, terus IQ rendah, kulit buncit, dan wajah sebab seperti di gambar satu ini. Selanjutnya ada kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini tuh terletak di dada, tepatnya itu bagian atas depan dan di belakang sternum. Berarti dia itu dilindungi oleh tulang sternum. Yang kedua itu ada dua lobus dia, ada kanan dan kiri. Bentuknya itu oval, kerucut, yang dipisahkan oleh septum atau jaringan ikat. Yang ketiga terhubung dengan sistem peredaran darah atau pembuluh arteri
lemak menjadi glukosa atau meningkatkan kadar gula glukosa tubuh. Terus ada zona retikularis dan fungsinya itu sebagai penghasil hormon androgen, contoh sebagai androstenedion. Fungsinya itu untuk prekursor hormon reproduksi. Androstenedion adalah prekursor hormon testosteron. Sel neurosklerotikoid di bagian medula disebut sebagai sel kromafin. Fungsinya itu merupakan modifikasi neurosaraf simpatik sehingga aktivitasnya dan mengaruhi stimulasi saraf simpatik. Yang kedua menghasilkan 80% adrenalin atau epinefrin dan 20% noradrenalin atau norepinefrin. Fungsinya itu untuk memicu respon fight or flight. Adrenalin dan noradrenalin dapat berperan sebagai neurotransmitter atau dikresi kecela sinapsis maupun neurohormon atau dikresi pembuluh darah. Nah, selanjutnya ada ovarium dan testis. Nah, ovarium itu bentuknya seperti ini, testisnya bentuknya seperti ini. Fungsi ovarium itu sebagai produksi sel atau gamet pada betina, sedangkan testis sendiri itu produksi sel sperma atau gamet jantan. Ovarium dan testis merupakan organ reproduksi wanita dan pria. Nah, testis itu merupakan organ reproduksi laki-laki. Karena laki-laki itu ada di selangkangan atau luar tubuh, tapi diselubungi oleh skrotum atau kulit pelindung sekaligus penyedia kondisi optimum untuk spermatogenesis. Nah, buat ovidum, tuba falopi, ini rahim di sini, ovarium itu di sini, kayak di sini. Nah, ovarium itu ada reproduksi perempuan terletak di panggul, bentuk oval seperti gerombolan buah anggur sepasang, masing-masing di kanan rahim dan kiri rahim. Saat telur nantinya dikeluarkan dari ovarium ke ovidum. Lanjut ke sistem indera. Sistem indera bagian tubuh dapat menangkap rangsangan karena memiliki ujung sensorik tertentu, yaitu ada indera penglihatan atau mata, indera pengecat atau lidah, indera pembau hidung, indera peraba kulit, dan yang terakhir indera pendengar telinga. Indera penglihatan mata. Mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impulsa saraf. Nah, di sini terdapat alat-alat tambahan mata, yaitu ada alis. Alis itu fungsinya melindungi mata dari keringat yang mengalir di dahi. Lalu ada kelopak mata dan bibir mata itu fungsinya melindungi mata dari debu. Lalu ada kelenjar lacrimal menghasilkan air mata, ductus lacrimal saluran yang mengalirkan air mata, dan yang terakhir ada ductus nasolacrimal mengalirkan air mata dari kantung lacrimal. Di sini terdapat bagian-bagian luar mata, yaitu ada lapisan luar ada sklera, bagian terluar lapisan pelindung mata yang berwarna putih. Nah, di dalam sklera ini terdapat kornea. Kornea itu memfokuskan objek bayangan ke objek retina. Lalu ada
glia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian, impuls sensorik meneruskannya ke serabut-serabut saraf yang jumlahnya sangat banyak, dan akhirnya sampai ke saraf optik hingga diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respon. Cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam mata membentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina. Lalu ada gangguan kelainan pada mata, nama ada miopia itu rabun dekat, hipermetropia rabun jauh, presbiopia kebutaan, rabunan, rabun senja, buta warna, katarak, astigmatisme, dan yang terakhir ada mata giling atau strabismus. Lalu selanjutnya ada indera pendengaran dari telinga. Ini adalah indera yang mempunyai reseptor khusus untuk bermbunyi. Bunyi adalah hasil dari suatu getar benda, namun tidak semua getaran yang menghasilkan bunyi dapat kita dengar. Manusia dapat mendengarkan frekuensi bunyi itu mulai dari 20 sampai 20.000 Hz. Lalu di sini ada bagian-bagian telinga. Bagian luar itu terdapat daun telinga, saluran telinga luar, dan lubang telinga. Lalu di tengah ada benang telinga, tulang makil, tulang landasan. Yang bagian terakhir itu bagian dalam ada saluran setengah lingkaran, koklea atau emas siput, tingkap jorong, tulang samburdi, dan yang terakhir saluran eustachius. Sini terdapat struktur telinga. Yang pertama itu ada koklea, fungsinya itu memiliki organ korti yang peka terhadap getaran. Lalu yang kedua ada saluran setengah lingkaran, fungsinya untuk alat keseimbangan. Yang ketiga ada saraf pendengaran, itu fungsinya menyampaikan bunyi ke otak. Yang keempat ada saluran eustachius, fungsinya menyamakan tekanan telinga luar dengan tengah. Lalu ada tulang samburdi, tulang landasan, dan tulang makil itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu meneruskan gelombang bunyi ke telinga bagian dalam. Lalu yang kedelapan ada genang telinga atau membran timpani, fungsinya itu mengubah getaran menjadi gelombang bunyi. Yang terakhir ada saluran atau liang telinga, itu fungsinya meneruskan getaran dan menangkap kotoran. Lalu di sini ada mekanisme pendengaran. Pertama, daun telinga menangkap getaran suara, liang telinga mengarahkan suara ke dalam, genang telinga bergetar karena suara, kemudian tulang pendengaran memperkuat getaran, dan koklea menerima getaran dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Organ korti menangkap getaran dari koklea, syaraf pendengaran membawa sinyal ke otak, dan otak mulai menerjemahkan sinyal jadi suara yang kita pahami. Selanjutnya ada indera peraba kulit. Sebagai alat indera, kulit dapat merespon beberapa rangsangan melalui reseptornya dan hanya menerima satu rangsangan. Nah, di dalam kulit itu ada 4 reseptor. Yang pertama ada corpus luteini, fungsinya merespon rangsangan panas. Lalu yang kedua ada corpus Meissner, fungsinya merespon sentuhan lembut. Yang ketiga ada corpus Krause, fungsinya merespon rangsangan dingin. Dan yang terakhir ada ujung saraf tanpa selaput, itu fungsinya merespon rangsangan sakit atau nyeri. Lalu di sini ada struktur kulit. Yang pertama ada epidermis. Nah, di dalam epidermis itu ada rambut, keringat, dan pori-pori. Lalu di dermis ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, arteri, vena, akar rambut, dan jaringan saraf. Di sini yang keempat ada indera pengecap. Lidah memiliki reseptor berupa kuncup pengecap yang terdapat pada papila lidah, langit-langit, lunak, epiglotis, dan faring. Bentuk papila filiformis atau kerucut, fungsiformis, bulat, sirkumvalata, menonjol dan tersusun seperti huruf V, dan foliata seperti daun. Area kepekan rasa manis di ujung lidah, rasa asin, reseptor banyak di bagian samping, rasa asam bagian samping lidah agak ke belakang, rasa pahit di bagian belakang pangkal lidah. Di sini ada papila.
Papila berperan dalam proses pengecapan yang membuat makanan bukan hanya sebagai kegiatan untuk memenuhi nutrisi, melainkan juga kegiatan yang menyenangkan. Fungsi papila lidah. Di sini ada papila volita dan papila piliformis dan papila circumvallata dan papila funciformis. Papila foliata mereka memainkan peran penting dalam mengenalkan bayi dan anak-anak pada berbagai rasa dalam makanan mereka. Di papila piliformis dapat menggunakan lidah untuk menjilat dan memosisikan makanan di dalam mulut. Dan di papila circumvallata membantu tubuh mengenali rasa pahit yang seringkali berhubungan dengan senyawa beracun. Dan yang terakhir, papila funciformis tidak hanya untuk mendeteksi rasa, tetapi juga untuk merasakan suhu dan sentuhan. Sisiran indera pengecap di bagian sini bisa merasakan pahit, yang ini asam, asin di bagian sini, dan di bagian sini rasakan manis. Mekanisme pengecap. Yang pertama, larutan berasa menuju ke papila lidah dan saraf gustatory, lalu menuju ke medula oblongata dan ke talamus atau otak besar. Di sini mekanisme pengecapan. Dari larutan berasa lalu ke papila lidah dan saraf gustatory, medula oblongata, talamus dan otak. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Lalu otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Yang kelima, ada indera membau, yaitu hidung. Hidung memiliki kemoreseptor olfaktori untuk menerima rangsang berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Lalu epitelium olfaktori mengandung sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori. Lalu ada mekanisme mencium bau. Gas masuk ke hidung, lalu larut pada selaput mukosa dan merangsang silia selerespector. Rangsang diteruskan ke otak untuk diolah. Jenis bau dapat diketahui. Gangguan indera pembau, hiposmia dan anosmia, hipersomnia, sinusisi, dan polip. Indera pembau hidung. Indera pembau terdapat pada selaput lendir rongga hidung. Dapat mencium bau karena dilengkapi oleh saraf pembau atau saraf olfaktori yang didukung dengan kemoreseptor. Saraf olfaktori ini peka terhadap rangsangan kimia berupa gas yang masuk ke dalam hidung. Yang terakhir, mekanisme pembau. Proses penciuman dimulai dari hidung yang akan mencium aroma tertentu yang kemudian diproses oleh sel saraf pembau, yaitu sel olfaktori. Dan sini aroma tersebut akan diteruskan menuju otak untuk diidentifikasi, dan kita pun akan langsung mengenali aroma tersebut.
jadi kesimpulannya kita jadi lebih tahu bahwa sistem koordinasi ini ada sistem saraf, hormon, dan indera yang dapat bekerja sama untuk mengatur aktivitas tubuh. Jadi kalau sistem saraf ini dia rangsangannya lebih cepat karena melalui impuls listrik. Nah kalau sistem hormon ini bekerja lebih lambat, tapi dia itu dapat bertahan karena dibantu dengan zat kimia. Sedangkan kalau sistem indera ini menerima rangsangan dari lingkungan.